Kita membutuhkan juga pemain-pemain keturunan ini. Jadi saya pikir ya sekarang nih harus cepat nih, harus gerak cepat nih PSSI. Karena waktu sudah mulai terbatas, nggak bisa juga istilahnya gambling, menunggu sampai saat-saat akhir. Walaupun bisa saja nanti itu mereka lakukan, nanti tiba-tiba gebrakan, wah kejutan nih diumumkan di sosial media. Tapi ya saya juga masih menunggu, penasaran banget nih pemain mana yang akan dipilih. Atau nanti tiba-tiba akan ada pemain lain yang masuk. Tapi selain itu juga kita masih menunggu Martin Paes ini kapan akan bisa di-clearkan. Nah, berita terakhir kan kemungkinan di bulan September dia akan bisa bermain. Oleh Romeni atau Mauro Zylstra yang dipilih untuk timnas Indonesia. Bungkus semua. Dan salah satu di antaranya pasti akan ambil. Mudah-mudahan dua-dua akan ikut. Ini jauh lebih enak, lebih top buat kita. Tapi salah satu harus ada. Entah itu entah itu Mauro Zylstra. Dan kabar terakhir kan seperti Yusa bilang itu dia sudah berharap sekali untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Ya, bisa tersedia pada pertandingan melawan Arab atau pertandingan melawan Australia. Itu yang menjadi harapan bersama. Jadi semoga dengan adanya berita-berita ini. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan, buka suara soal siapa sosok yang harus dinaturalisasi, antara oleh Romeni dan Mauro Zylstra, untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Menurut pria yang karib disapa Ropan tersebut, jika memang memungkinkan, kedua pemain ini harus diambil semua. Sebelumnya, sempat muncul sejumlah rumor soal sosok pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Dari sekian banyak kandidat ada dua yang dinilai peluang paling besar. Mereka adalah oleh Romeni dan Mauro Zylstra. Zylstra disebut sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Saat ini, ia tinggal menunggu panggilan untuk terbang ke Indonesia. Sementara, Romeni, kendati tak terekspos, disebut sudah menjalin komunikasi dengan tim dari PSSI. Ia bahkan sudah saling mengikuti akun Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kalau keduanya bisa, bagus. Saya juga mengharapkan keduanya tersedia, kata Ropan, dalam siniar di kanal Sport TV Indonesia. Kalau dipilih salah satu, saya pilih oleh Romeni, karena ia main di kasta tertinggi. Namun, kalau diangkut keduanya, itu lebih hebat lagi, sambungnya. Menurut Ropan, Ole merupakan sosok pemain yang bagus. Terbukti, dalam dua penampilannya di Eredivisie 2024, ia mencetak 2 gol. Jadi, ini pemain berbahaya juga. Kalau ia terus bisa mencetak gol, bukan tak mungkin timnas Belanda ambil dia, ujar Ropan. Kalau nanti pada laga ketiga ia bikin gol lagi, tim Belanda pasti akan lihat. Bukan tak mungkin, Ronald Koeman akan ambil untuk tim nasional, sama seperti kasus Tijani Regendarskan. Tambahnya, performa yang sedang gacor justru semakin mempersulit peluang oleh Romeni bisa dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Baru-baru ini Sintayong mengonfirmasi tidak akan ada tambahan striker di timnas Indonesia untuk menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Artinya, Romeni yang belakangan ini santer dikabarkan bakal menjadi pemain naturalisasi terbaru, tidak akan dekat-dekat ini atau bahkan batal memperkuat timnas Indonesia. Jalan kian terjal buat PSSI karena pemain berusia 24 itu dikabarkan masuk ke dalam radar timnas Belanda. Hal itu diungkapkan oleh konten creator sekaligus ex-pemain Indonesia yang pernah main di Belanda, Yusa Nugraha. Banyak yang bilang dia, Romeni, semakin kuat masuk dalam radar timnas Belanda, ucap Yusa di akun YouTube-nya. Penyebab utama ia masuk radar timnas Oranye tidak lain tidak bukan ya ketajamannya yang cukup moncer di awal musim 2024/25 bersama FC Utrecht. KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda pun tertarik untuk menjajal kemampuannya. Oleh Romeni yang musim lalu sulit mendapat tempat dan terkendala cedera, selalu bermain inti dalam 2 laga awal Utrecht di Eredivisie 2024/25. Hebatnya ia selalu menjadi pencetak gol dan penyelamat Utrecht. Di laga perdana melawan PEC Zwolle, Romeni mencetak satu-satunya gol kemenangan Utrecht. Lalu di pertandingan kedua melawan SC Heerenveen, Romeni juga mencetak 1 gol dan membawa Utrecht bermain imbang 1-1 di kandang lawannya.
2 gol dari 2 pertandingan menjadi sinyal positif buat Romeni untuk bisa bersinar musim ini. Jika mampu konsisten, bukan tidak mungkin panggilan memperkuat timnas Belanda bakal datang. Terlebih, Ole Romeni sudah pernah membela Belanda di timnas kelompok umur. Ia mencatatkan 2 penampilan di timnas Belanda U20 dan 5 penampilan bersama Belanda U19. 3 sinyal kuat oleh Romeni segera perkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong, nomor 1 bikin geger. Sebanyak 3 sinyal kuat oleh Romeni segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong akan diulas Garuda News. Penyerang FC Utrecht ini seakan menunjukkan tanda-tanda siap membela timnas Indonesia. Jika ini kesampaian, timnas Indonesia yang segera melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal sangat diuntungkan. Berikut 3 sinyal kuat oleh Romeni segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. 3. Hapus unggahan soal timnas Belanda Junior. Sebelumnya di akun Instagramnya @OleRomeni, terdapat beberapa unggahan soal aksinya bersama timnas Belanda Junior. Mengutip dari laman Transfermarkt, Ole Romeni memang pernah membela timnas Belanda U15, U18, U19 dan U20. Namun, semua unggahannya soal timnas Belanda Junior tak ada lagi di akun Instagramnya. Apakah ini pertanda Ole Romeni siap memperkuat timnas Indonesia? 2. Follow Fardi Bahdim. Ole Romeni terpantau mengikuti akun Instagram orang kepercayaan PSSI dalam mengurus berkas naturalisasi pemain keturunan, Fardi Bahdim. Hal ini semakin menandakan Ole Romeni sudah sangat dekat dengan Indonesia. 1. Saling follow dengan Erick Thohir. Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 menjadi hari yang menghebohkan jagat maya. Sebab, Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui mengikuti akun Instagram Ole Romeni. Beberapa jam setelahnya, gantian Ole Romeni yang mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Sederet fakta ini semakin mendekatkan Ole Romeni dengan pintu masuk timnas Indonesia. Garuda News memprediksi, Ole Romeni paling cepat gabung skuad Garuda pada Oktober tahun 2024. Di bulan tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Bahrain tanggal 10 Oktober tahun 2024, dan China tanggal 15 Oktober tahun 2024 di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. To love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread.